من يسلم يركب أنفسه وإذا كان قبلة يشهد له يشهد له يغير ما تتاني ويمسك ذلك ذلك قال الله عليه السلام يطلب من يتقى لكم وأخذ من يتقى لكم وما نطلب من أن يقول يتقى من ذلك والإسلام ونفسه من أن يعادل الله يطلب يسلم ويرضى على الله يقول الله والله والفسر 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 والله والأدوات والموضوع والبدع من ضرب من أو مبدا من أو يفسر تغمر المفرد والبناء وفيه وسعود من سعادة الدنيا والآخرة يتفضل لنا بدأ بدل الروضة ورفقه إلى الموت إلى المغفرة ويمتع علينا بالحسن والزيادة على هذه النية الدينية الصالحة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله هذا كلمة من كتاب العابدين من أراد بهم سبحان الله ولا إله إلا الله علمتني من كنت لا بقول لك فاتب علينا لك تتوفر من الله وإذن بالله إلا ينازل الذين أجل المسلمين والمسلمات رضي الله عنهم وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل شيء إن لكل شيء انتهى ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء لصبرهم هم جلساء الله تعالى يوم القيامة. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada anak kunci pembuka dan anak kunci surga. Kunci surga itu adalah cinta kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Nah, karena kesabaran mereka, orang miskin dan fakir ini, maka mereka akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Istilahnya ini sangat dekat dengan Allah bertempat. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Wa ruwiya aliyan karamallahu wajhahu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala haqqul ibad ila Allah Ta'ala al-faqir bi rizqihi radhi anillahi ta'ala. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah orang fakir yang ia fakir dengan rezekinya, yang ridha terhadap Allah Ta'ala, yang mentakdirkan dirinya itu menjadi orang fakir. Nah, jadi rezekinya fakir itu kurang kan daripada kebutuhan, tapi dia ridha kepada Allah Ta'ala. Artinya ridha itu dengan senang hati ya terima, tidak ada protes dengan Allah Ta'ala. Nah, itu adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lam yaj'alku ta'ali Muhammadin kafafan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam doa beliau, ya Allah, jadikanlah makanan keluarga Muhammad itu pas-pasan. Jadi ini doanya pas-pasan. Jadi Nabi kada minta berlebihan, tapi minta pas-pasan. Wa qala ma min ahadin ghaniyin wal fakirin illa wa tayyamul qiyamah annahu kana utiya butan fid dunya. Dan Nabi bersabda, tidak ada seorang jua pun yang kaya maupun yang fakir, kecuali ia bercita-cita pada hari kiamat atau dia berandai-andai di hari kiamat bahwa ia di dunia itu cuma diberi makanan yang pas-pasan, itu aja.
Nah, jadi orang sugih ini mesti kayak menyasar biar masuk surga juga. Nah, jakainya bahari apa di dunia ini pas-pasan aja hidup. Kenapa? Ternyata orang yang pas-pasannya itu surganya termewah daripada yang sugih di dunia. Wa Allah ta'ala ila Ismail alaihi salam atrubni indal munkasirati qulubuhum walau amanhum walau al-fuqara usadikun. Allah mewahyukan kepada Nabi Ismail alaihi salam, ujar Allah, tuntutlah carilah aku di sisi orang-orang yang hati mereka itu hancur. Nah, lalu Nabi Ismail mengatakan siapa mereka itu, maksudnya wahai Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman, orang yang hatinya hancur itu adalah orang-orang fakir yang benar. Nah, ini fakir tapi tetap benar. Benar itu menjalani hidup ya sesuai dengan tuntunan syariat. Yang ada juga fakir itu yang jar Nabi kadal fakru ayakuna kufran, hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan orang menjadi kafir. Jadi alasan fakir ini menghalalkan segala cara. Nah itu bahaya lah ini kepada orang fakir yang benar. Nah itu adalah orang-orang yang hati mereka itu hancur dan Allah berada di sisi mereka karena Allah menyuruh cari aku di sisi mereka itu, ujar Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la afdalu minal fakir idza kana radiyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang yang lebih afdal ketimbang orang fakir asal inya ridha. Nah, jadi kalau orang ini fakir tapi ridha, nah, maka tidak ada orang yang lebih unggul dari inya. Inya itu paling unggul sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala yaumil qiyamah inna safwati min khalqi fataqulul malaikatu wa man hum ya rabbana fa yaqulu fuqara'ul muslimin al-qanihuna li ata'i ar-raduna bi kadari adkhiluhumul jannah fayudkhiluha atau fayudkhaluha wa yakulun wa yashrabun wa nasu fil hisabi yataraddadun. Hadza fil kanir radi wa amma zahidu fa sanadhkuru fadlahu insyaallah taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman di hari kiamat nanti. Ujar Allah, mana kekasihku di antara makhluk ini mananya? Lalu malaikat bertanya, siapa mereka kekasihmu itu wahai Tuhan kami? Maka Allah menjawab, kekasihku, orang-orang pilihanku adalah orang-orang fakir, orang muslim yang fakir, yang mereka itu qanaah merasa cukup dengan pemberianku, ar-raduna bi qadari, yang mereka ridha dengan takdirku, maka masukkanlah mereka ke dalam surga. Maka para malaikat pun memasukkan mereka ke dalam surga atau dimasukkanlah mereka itu ke dalam surga. Mereka makan, mereka minum, nah sementara manusia yang lain itu berada di dalam hisab yataraddadun, itu bolak-balik dalam hisab, maksudnya ini menunggu hisab inilah, itu yataraddadun dalam keraguan pada tentu selamat lagi. Nah mereka orang-orang fakir itu sudah bersenang-senang di dalam surga, makan minum menikmati surga. Nah ini menjadikan orang fakir yang qanaah, yang cukup dengan apa yang ada dan ridha menerima itu. Nah adapun orang yang zuhud, nanti kami akan sebutkan keutamaannya insyaallah taala, ini belum lagi babnya yang zuhud. Wa amal asaru fi ridha wal qanaah maqasiratun. Nah adapun hadis-hadis maupun perkataan sahabat dan ulama tentang ridha dan qanaah itu sangat banyak sekali. Wala yakhfana qanaata yudadduha atama.
Dia ada samar lagi bahwa qanaah itu lawanannya adalah tamak. Jadi qanaah itu cukup dengan yang ada, tamak itu kada pernah merasa puas dengan apa yang ada. Nah itu kalau qanaah sifat terpuji, nah kalau tamak itu adalah sifat yang tercela. Karena tamak itu sudah berisi berharapnya lagi ada lebih daripada itu. Bahkan kadang-kadang yang diharap ini adalah makhluk juga. Waqad kalau Umar radhiyallahu anhu inna tama fakrun wa ya'sa ghaniyun wal ya'sa ginan wa nahuman ya'isa amma bi'idin nas wa qana'a istagna'anhu. Dan sungguh berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Yazidin tamam berharap kepada makhluk, fakrun itu adalah kefakiran. Nah, jadi bila kayak apa aja banyaknya kita nih berduit tapi masih berharap lawan makhluk, itu adalah kefakiran. Tapi putus asa daripada makhluk itu adalah kekayaan. Nah, putus asa itu ialah lawanannya berharap, tadi berarti kada berharap, nah memutuskan harap terhadap makhluk itu adalah kekayaan. Dan bahwasanya Yazidin siapa yang putus harapan daripada apa yang ada di tangan manusia, artinya ia kada pernah berharap diberi orang dan ia cukup dengan apa yang ada, maka ia akan kaya daripada orang lain. Artinya dia tidak membutuhkan orang lain, kada terikat lawan orang. Nah, kadang-kadang karena dia tidak pernah berharap, ya, kita ini gara-gara ada harap lawan makhluk ini kadang-kadang rela aja melakukan sesuatu yang hina karena berharap. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ma min yaumin illa wa malakun yunadi min tahtil arsy ya ibn adam qalilun yakfika khairun min katsirin yubghika. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak ada dari satu hari kecuali ada malaikat yang berseru dari bawah arsy. Nah, keseruannya ya bena Adam qalilun yakfika khairun min katsirin yudghika. Ujarnya wahai anak Adam, wahai manusia, sedikit berisian dunia tapi cukup itu lebih baik daripada banyak yang membuat engkau yudghika, membuat engkau kufur terhadap nikmat, maksudnya menyalahgunakan nikmat itu. Nah, jadi kebanyakan baisin ini akhirnya menyalahgunakan nikmat, artinya dunia yang dimiliki itu digunakan untuk hal-hal yang tiada benar. Nah, itu lebih baik sedikit asal cukup aja, jadi pas-pasan kita adalah sehingga apa ngarannya hendak menyalahgunakan itu namanya disalahgunakan, tidak ada barangnya. Ini kebanyakannya berisi anggasan keperluan ini sudah, labihannya banyaknya lagi. Akhirnya mikir bahwa wajah belaya itu labihannya ini, itu menyalahgunakan mereka. Nah, juga pas-pasan ngesan makan biar handak wajah belaya duitnya ada. Wa qala Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu ma min ahdin illa wa fi aqlihi naqsun wa dhalika annahu idza atat dunya bi ziyadah dhalla farihan masrura wal laylu wan naharu daibani fi hadmi umri thumma la yahzunuhu dhalika huwa ibn adam ma yanfa'u ma yazidu wa umrun yahdusu. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, tidak ada dari seorang kecuali pada akalnya itu ada kekurangannya. Jadi siapa aja ada jenis kekurangan akal di sini.
Dan apa kekurangan tanda akal itu kurang bahwa apabila datang kepadanya dunia berlebih, dunia ini berlebih banyak yang datang dan ya kan, maka jadilah ia senang dan gembira. Ini kesukaan mana? Dan ini banyak benar, tapi ujar ini tandanya orang ini akalnya kurang. Nah, ini nggak tahu ini nggak apa. Maka kebanyakannya orang ini bila dunia datang banyak, kalau senang dan gembira saja. Tapi ujar ini tanda akalnya kurang. Nah kayak apa matematika? Malam dan siang itu daibani bihadmi umri, itu kedua-duanya datang silih berganti dalam meruntuhkan umurnya. Maksudnya bila malam siang berlalu itu berarti jatah umur ini berkurang. Nah, kan berparak jatah mati itu. Jadi hari ini misalnya apa ibarat jarak lawan kematian itu sapar, nah hisop itu kurang pada sapar. Dan kemudian ia tiada bersedih gara-gara umur ini berkurang itu ada sedih lah, maka celakalah anak Adam itu. Nah, mayang ma yazidu, tiadalah bermanfaat dunia yang lebih wa umrun yang khusus sementara umur berkurang. Nah kenapa? Karena umur itu adalah waktu, kesempatan yang diberikan Allah. Waktu itu al-waktu asmanu minadhab. Waktu itu lebih berharga, lebih mahal daripada emas. Jadi yang kita ini dapat dunia misalnya anggap sehari 1 juta. Nah, sementara waktu kita itu kan berkurang terus. Nah, harganya waktu kita itu lebih berharga daripada emas. Jadi jangankan duit 1 juta, ada yang kata emas sekilu kita dapat sehari itu ya tetap rugi juga. Kenapa? Karena waktu yang dikorbankan itu lebih berharga dari apa yang didapat. Nah, apalagi kita nih kadang-kadang meringgis uangnya pilihan 2 kilo suka banget. Udah setengah hari itu waktunya. Itu perbandingan aja, nah ini bukan dilarang. Nah, cuma maksudnya ya silakan kita bekerja, cuma harus ada nilai ibadah di dalamnya. Nah, supaya waktu kita itu berkurang adalah jatah umur kita berkurang, tetapi yang kita dapat ibadah itu lebih berharga dari apa yang kita korbankan. Yang ngaran rugi itu nang dikorbankan itu lebih banyak daripada yang didapat rugi lah. Tapi kalau yang didapat itu lebih berharga dari yang dikorbankan, itu ngarannya untung. Nah maka waktu itu kadang-ada perbandingannya amun nilai dunia aja yang kita dapat itu rugi terus kita. Nah kecuali kalau kita gunakan waktu itu untuk sesuatu yang bernilai ibadah, nah itu baru lebih mahal daripada waktu yang dikorbankan. Artinya untung. Orang berdagang dengan berujung. Nah jadi meskipun pada zahirnya pekerjaan dunia, nah cuma jangan lupa ini niatnya untuk akhirat. Wa qila li ba'dil hukama mal ghina wa qilatu tamannika wa ridata bima yafika. Nah ditanya orang sebagian ahli hikmah, apa itu kekayaan? Jawaban Zidin, sedikitnya aman-amanmu dan ridhanya engkau dengan apa yang cukup untukmu. Nah jadi jangan terlalu berhayal tinggi, Zidin. Nah itu kekayaan dan ridha aja dengan apa yang diberikan Allah cukup sudah. Nah, pada berlebihan pas-pasan, nah itu diterima dengan ridha, itulah kekayaan. Jadi,
Nanya biar banyak besi lah tapi rasa kurangnya terus, nah itu berarti orang ini fakir atau miskin. Nah ngaran sugi itu ya merasa cukup dengan apa yang ada, nah meskipun sedikit. Wakil kana Ibrahim ibn Adham min ahlin nikmati bi Khurasan, nama huwa yushriku min qasrin lahu data yaumin id nadara ila rajulin fi bina'il qasri wa fi yadihi ragibun yakul falamma akala nama faqala li ba'dil manihi idza qama fajini bihi falamma qama ja'a bihi ilayhi faqala Ibrahim ayyuhar rajul aqal taragib wa anta jahmi qala na'am qala fasyabita qala na'am summa nimta tayyiban qala na'am faqala Ibrahim bi nafsi Fama asna'u ana bidunya wa namsu taqna'u bihadal qadri. Nah dikatakan adalah Ibrahim bin Adham. Ini orang yang ahli nikmat wirasan, artinya orang yang punya banyak diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Nah jadi ini di Khurasan. Nah bahkan dikatakan, nah jadi ini adalah min abna'il muluk, nah yaitu anak raja. Jadi calon pengganti. Kalau raja ini kan biasa anaknya mengganti gitu kan. Itu memang sistem pemilu. Anaknya mengganti. Nah satu hari, nah Ibrahim bin Adham ini melihat dari istananya satu hari itu melirik ke bawah dari atas istana. Dan tiba-tiba Sidin melihat kepada seorang laki-laki di halaman istana di bawah sana. Di tangan laki-laki itu ada sepotong roti yang dimakannya. Manakala laki-laki itu selesai makan, guring menyembah makannya guring. Anda meriwayatkan laki-laki ini adalah yang rawayat ini pemulung, adalah mencari-cari apa dan dijual. Nah dapat roti dimakannya, makannya mengaruh guring. Lalu Ibrahim bin Adham ini mengatakan kepada sebahagian pembantunya di sana, ujarnya bila itu orang di bawah itu nah lelakiannya itu bilahnya bangun gina dan apa bawahnya mendatangi aku. Nah jadi ini menghormati ya perhatian guring jangan digarap karena bilahnya bangun, nah itu bawahnya menghadap aku. Manakala laki-laki itu terbangun, lalu datanglah pembantu Sidin membawa laki-laki itu kepada Ibrahim bin Adham. Ujar Ibrahim bin Adham, wahai laki-laki, tadi kulihat jika makan roti, apakah engkau lapar asalnya? Jawabnya iya. Ya kan? Nah ujar Ibrahim bin Adham, bah makan roti itu bang, kenyang lah. Jadi ya. Nah ini polos sebenarnya ini. Hanya kemudian imbah itu ikan guring bina santai benar guringnya, iya. Lalu Ibrahim bin Adham ini berpandel di hati. Ujarnya, apa gunanya aku ini berhimmat mengurus dunia, sementara nafsu itu cukup aja dengan kadar itu. Artinya nafsu orang ini kalau nafsu aku tuh sama aja. Nah buktinya orang ini bisa hidup cuma dengan sepotong roti, hanya kanyang, kemudian apa pikirannya tenang, guring, nyaman benar mengaruh. Jadi untuk apa aku berhemat banyak-banyak dunia ini, namun saya itu aja sudah cukup aja. Ini sama aja kan? Nafsu itu sama aja, cuma yang membedakan tuh ya yang saya kombinasi anu benar ambisinya, yang saya santai-santai seadanya itu aja. Kalau nafsu semua orang ya samanya kurang lebih. Artinya kalau yang ini lah, yang si A ini nafsunya bisa merasa cukup dengan makan sedikit seperti itu, berarti yang lain kawa aja. Cuma masalahnya yang lain nggak ada kawanya, ketujuh menuruti juga menurut apa nafsu.
Nah, ya kisahnya Ibrahim bin Adham ini bertekad di dalam hatinya, hendak mencari ketentraman jiwa, ditinggalkanlah istana. Oh, jadi ini calon jadi raja, ya kan? Bila Kuitan meninggal, seorang jadi raja, tinggalkan jadi. Oh ya ini ya, pada awalannya jadi raja, ya mencalonkan diri. Nah, ini nyata-nyata ini pacaman jadi raja, ditinggalkan. Kemewahan hidup hidup di sana pun ditinggalkan. Masjidin membara. Adalah Ibrahim bin Adham ini meninggalkan istana, kada bersama perayaan selambar di awal saja. Nah kemudian dikatakan karamat pertama yang diberikan Allah kepada Ibrahim bin Adham. Jadi ini belum lagi belajar, cuma tekad di dalam hati ini hendak belajar ilmu ketenangan jiwa. Jadi dia berjalan meninggalkan istana itu di padang pasir. Nah, ketemu ada lembah, yaitu dalam lembahnya ini. Nah, cuma kada luas. Antara dua adalah. Nah, orang hendak ambil jalan pintas itu ada kayak jembatan kayu sebilah aja, jembatan ini. Artinya menghendak cepat penyebaran itu jalan situ aja, punya sarang turun itu kan jawabannya. Dan Sidin ini hendak menyebarang itu ternyata ada orang terdahulu pada Sidin di jalan menyebarang di jembatan itu tadi sekalinya gugur orang ini. Maka bila gugur ini bilang awam hidupnya dalam dan di bawah ini batu ya kan. Tapi lidah Sidin ini spontan gitu lah. Biar Sidin stop. Maka orang nang gugur tadi tegana kada melayang itulah kada sampai ke bawah. Selamat orang itu. Padahal Sidin ini berucap tuh ya spontan stop di sini. Tegana. Nah, maka itulah dikatakan ada sejarah karamat pertama yang diberikan Allah kepada Ibrahim bin Adham. Padahal Sidin ini belum ketemu gurunya lagi, hanya masih pencariannya. Tapi tekadnya adalah kuat dan pengorbanannya besar. Yaitu calon menjadi raja ditinggalkan, kesugihan di sana ditinggalkan. Nah sampai akhirnya Sidin ketemu guru adalah belajar. Nah pada lagi Sidin berkulit ada lagi istana adalah Sidin ibadah aja lagi. Nah sampai banyak diberi keramat. Nah diantaranya kita keramat Ibrahim bin Adham ini Sidin sembahyang di pinggir pantai pasir adalah lalu pas sembahyang diraup Sidin kalinya jadi emas semua pasir yang diraup Sidin. Nah dibuang Sidin lagi. Ini daripada aja kita tuh raup terus kamu mau jadi emas. Wa marra rajulun bi Amir ibn Abdul Qais wa huwa yaqulu milhan wa baqalan wa qala lahu ya Abdullah aradita min ad-dunya bi hadha wa qala ala adulluka ala man radiya bi syarrin min hadha qala bala fa qala man radiya bi dunya iwatan anil akhirah. Dan lewat seorang laki-laki sampai jalannya melewati Amir bin Abdul Qais. Nah waktu itu Amir bin Abdul Qais itu makan uyah lawan sayur. Jadi yang dimakan ini sayur, apakah sayurnya lawan uyah? Itu masakan mancok, sayur pancok. Lalu laki-laki yang lewat itu mengatakan kepada Sidin, ujarnya wahai Abdullah,
Lebih banyak daripada pinantu juga, ada pinantuan. Wahai Abdullah, apakah engkau ridha daripada dunia dengan seukuran ini? Ya, makanan namanya sayur lawan dia. Nah, lalu ujar Amir bin Abdul Qais, apakah kamu mau aku tunjukkan atas orang yang ridha dengan yang lebih buruk dari ini? Artinya kalau aku nih makan sayur lalu ya masih mendingan, ya kan? Nah, ini ada orang yang ridha tetapi dengan sesuatu yang lebih buruk dari itu. Lalu jawaban orang teh, ya, ya. Nah, lalu Zidin mengatakan, Amir bin Abdul Qais, siapa yang ridha dengan dunia sebagai pengganti akhirat. Nah, jadi kita nih akhirat ini korban, lalu dihurupi lawan dunia, jadinya senang dengan itu. Nah, maka orang ini buruk sekali. Nah, biar dunia anggap dunia ini banyak-banyak dapatnya, nah, tetapi akhiratnya korban gara-gara itu. Nah, ini orang ini adalah sangat jahat sekali. Karena akhirat itu pada kawa merupakan lawan dunia. Nah, rugi bila akhirat ini merupakan lawan dunia. Apa? Dunia dikorbankan untuk mengganti akhirat, ternyata kok akhirat dikorbankan dapat dunia, itu rugi. Makanya di Burdah itu wa may yabi ajilan bi ajlihi yabin lahu ghabnu. Jadi siapa yang menjual ajilan bi ajlihi, hanya menjual akhirat lawan dunia, ya bin lahul ghabnu, maka nampak nyata benar kerugiannya. Wa kana Muhammad ibn Wasir rahmatullah alaihi yukhriju khubzan yabisan fayabullahu bil ma wa yaqulu bil bilhi wa yaqulu man radiya min ad-dunya biha lam yahtaj ila ahadin. Dan adalah Muhammad bin Wasir, ini seorang tabi'in, dia sejaman dengan Malik bin Dinar, dengan Hasan Basri, di mana umur tertua Hasan Basri ini. Jadi Muhammad bin Wasi rahmatullah alaih Sidin mengeluarkan rote karing. Mana ada rote karing. Lalu Sidin basahi rote tadi lawan banyu putih biasa. Supaya lama, nah kemudian dimakan Sidin lah rote karing tadi dicampur lawan uyah sedikit. Jadi ini kata bergula, nah yang kalau rote Arab ini asli. Potongannya bila nyaman-nyaman aja bang, nanti rasanya ada gulanya, ada bergula, ada salati. Lagi biar bila di hotel bintang 5 itu makannya di restoran itu 50 macam ada macam wadahnya itu, rasain aja semuaan. Mulutnya itu merasai sebeting-beting, ada yang cocoknya rasanya, nggak ada gula kan sama dia. Ada nong sedapa ini panjangnya rotenya ini. Nah, jadi tadi dibasahi sidin supaya lama adalah, nah kemudian makan sidin lawan uyah. Nah, itu aja makanan Muhammad bin Wasi. Dan Sidin mengatakan siapa yang ridha daripada dunia dengan seukuran itu, artinya makanan roti karing dibasahi campur lawan uyah. Nah, itu aja ridhanya, maka orangnya tidak membutuhkan siapapun. Artinya dia hidup
Ini kada tergantung pada ketergantungan lawan orang. Kenapa? Karena biaya hidup itu murah banget. Kita ini jadi tergantung lawan orang. Kenapa? Biaya hidup larang mana? Jadi terpaksa karena inilah lawan orang. Kalau biaya hidup saya itu aja namanya residen, yaitu kada bergantung lawan orang. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menjamin aja kalau cuma sekedar seperti itu. Ini masuk dalam jaminan umum Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup yang ada di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Nah, maksudnya rezeki yang untuk bertahan hidup itu ada aja. Nah, makanya Muhammad bin Wasi ini terkenal itu hidup seadanya. Nah, sehingga dalam riwayat itu ketika Sidin meninggal dan kawan Sidin Malik bin Dinar meninggal juga, ya kan? Ada nang mimpi melihat kedua ulama ini sama-sama masuk surga. Cuma dalam mimpi itu Muhammad bin Wasi terdahulu masuk surga setengah hari daripada Malik bin Dinar. Nah, padahal dalam penilaian orang secara zahir itu ilmu seimbang aja antara Malik bin Dinar dan Muhammad bin Wasi ini. Ibadah pun seimbang. Nah, lalu apa sebabnya Muhammad bin Wasi ini masuk surga pada dulu pada Malik bin Dinar? Cari informasi, datangi bininya. Ini masih hanya raja ya, artinya bini Malik bin Dinar, Muhammad bin Wasi ini masih hidup. Datanginya, kita gunakannya informasi tentang ini, mana yang membedakan antara keduanya. Sehingga hasil penelitian bahwasanya Malik bin Dinar ternyata berisian baju gamis 2, sementara Muhammad bin Wasi berisian baju gamis sebuting aja. Nah, ini itu yang menyebabkan masuk surga terdahulu. Kita kadang muat lemarinya baju kayak apa, ini hitungan. Wa qala Hasan rahimahullah la Allah aqwaman aqsama lahumullahu ta'ala summa lam yusaddiquhu summa qara'a wa bis sama'i rizqukum wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun. Nah, jadi berkata Hasan Basri rahimahullah, Allah Ta'ala melaknat beberapa kaum, bukan kaum masjid, kaum dan sekelompok orang yang Allah Ta'ala bersumpah untuk mereka, tapi mereka seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dikatakan Allah, padahal dengan sumpah. Sumpah itu kan menguatkan kata-kata supaya orang percaya, tapi ini seolah-olah pada percaya. Apa? Di Quran. Nah, ini Hasan Basri membacakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaq. Mislama antum tantiqun. Jadi di langit itu rezeki kalian dan hal-hal yang dijanjikan kepada kalian di langit. Nah, maksud di langit itu di sisi Allah, bukan berarti Tuhan itu di langit. Nah, gimana orang-orang Wahabi, orang Mujassimah itu pokoknya apa yang zahir dari Quran disitulah Tuhan. Cuma kalau mengikuti zahir Qurannya berarti Allah Ta'ala-nya berpindah-pindah lagi. Di Qurannya itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala itu bersemayam di arsy. Ini menurut terjemah mereka. Berarti tempatnya Allah Ta'ala itu di arsy. Nah, kemudian
Ada lagi ayat yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu di Bukit Tursina. Nah, kenapa? Karena Nabi Musa alaihi salam itu disuruh pergi ke Bukit Tursina untuk menemui Allah. Berarti Allah di Bukit Tursina. Nah, kemudian dalam hadis Nabi SAW ditanya oleh orang Badawi, "Aina Allah?" Maka Nabi menjawab, "Fis sama." Menjawab Nabi, Allah di langit. Nah, itulah. Nah, ini yang zahirnya yang dipegang oleh orang-orang yang anti takwil, nah, sehingga mereka mengatakan Allah Ta'ala itu di arsy. Nah, berarti bahan dari aras pindah ke langit. Nah, itu pindah ke Tursina. Nah, jadi bukan seperti itulah yang benar itu Allah Ta'ala itu tidak bertempat di mana karena Allah tidak membutuhkan tempat. Karena dikatakan karena Allah walam yakun ma'hu syai'un wa huwal kama alaihi kan. Allah Ta'ala itu dahulu telah ada dan tidak ada serta Allah Ta'ala itu sesuatu juga. Artinya makhluk belum diciptakan Allah, Allah sudah ada. Nah, berarti termasuk tempat belum diciptakan. Nah, semua pada ada Allah Ta'ala aja seorangan mengada. Wa huwal Allah Ta'ala itu sekarang, artinya sesudah makhluk diciptakan sama aja kayak dahulu aja. Artinya meskipun makhluk sudah ada tapi Allah tidak membutuhkan makhluk itu. Beda lawan kita nih kalau misalnya berulah rumah, ya memang kita perlu lawan rumah supaya kata kehujanan, ada kepanasan. Kalau Allah karena menciptakan makhluk itu bukan kebutuhan Allah, Allah tidak membutuhkan makhluk. Dan sebelum adanya makhluk Allah tidak perlu lawan makhluk, sesudah makhluk ada pun Allah tidak perlu itu. Nah, jadi di langit itu rezeki kalian, wa ma tu'adun dan hal-hal yang dijanjikan kepada kalian. Nah, di sini Allah bersumpah bahwa Rabbis samai wal ardh, sungguh demi Tuhannya langit dan bumi, Tuhannya langit dan bumi, innahu lahaq, sesungguhnya rezeki kalian itu benar. Dan yang benar itu pada bataha lepas, bila sudah dijanjikan rezeki itulah untuk kalian, kaya apa aja pasti dapat. Ini sampai bersumpah Allah seperti itu demi Tuhannya langit dan bumi, ujar Allah Ta'ala. Maksudnya bersumpah atas namanya sendiri ya. Innahu lahaq, sesungguhnya rezeki itu lahaq, itu benar. Artinya nggak dapat meleset. Nah, ya kita ini ujar Sidin, ujar Hasan Basri ya, model. Padahal Allah sudah bersumpah seperti itu, rezeki itu pasti kalau memang sudah dijanjikan untuk seseorang pasti akan didapatnya. Cuma model kayak pada tapi percaya. Nah, maka orang semacam ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wa kana Abu Dzar radhiyallahu anhu yauman jalisan bin nasi fa'atat umra'atun faqalat lahu atajlisu baina haula wallahi ma fil baiti hafatun wala sabat. Faqala ya hadina baina aidina aqabatun kaudun la yanju minha illa kullu muhibbin faraja'at wa hiya radiyah. Dan adalah Abu Dzar radhiyallahu anhu satu hari duduk di tengah-tengah orang banyak. Tiba-tiba datang seorang perempuan. Ujar binian tadi lawan Abu Dzar, apakah engkau duduk di tengah-tengah mereka? Demi Allah di rumah itu kadang-kadang sekibit-kibit makanan. Nah, rupanya ini bini Sidin, mama yang laki ini nih.
datanginya asik aja duduk-duduk. Nah, padahal Abu Dhar ini salah satu sahabat Nabi yang dimanapun dia duduk dan berada antara dua aja berada di majelis ilmu, majelis ibadah. Dan kebanyakannya majelis ilmu sampai diriwayatkan Abu Dhar ini ya memang hampir waktunya dihabiskan untuk masalah ilmu, belajar atau mengajar. Nah rupanya sih ini di majelis ilmu datang ini belajar di lingkungannya ya kan. Majelis ini di rumah sekibit-kibit tidak ada makanan. Nah lalu ujar Abu Dhar, wahai binian, sesungguhnya di hadapan kita ini ada rintangan yang sangat sulit sekali kita lewati. Yang tidak akan selamat dari rintangan itu kecuali orang yang sedikit bawaan. Kada barat yang ringan bawaan. Nah artinya amun banyak dunia ini panjangan banyak bawahan juga. Nah rintangan itu maksudnya perjalanan kita ya. Nah, perjalanan kita ini masih panjang, rintangannya berat, bila bawaan banyak, nah ini kita selamat banyak membawanya itu ya keberatan. Nah mendengar penjelasannya itu nang bini tadi langsung boleh wahya radiyah dan ia ridha aja dengan keadaan makanan seadanya. Nah karena bebinian capat ini sadar yang bebinian pada hari itu tambah menyaring ya. Wa qala Dzunun rahimahullah aqrabun nasi ila al-kubri dzu faqatin la sabrala. Nah, berkata Dzunun al-Misri rahimahullah, manusia yang paling dekat kepada kekafiran adalah orang yang fakir yang susah tapi kada sabar. Nah ini jadi hadis Nabi kadal fakir ya benar kufran, hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan orang menjadi kafir, itu maksudnya orangnya dasar kada sabar. Nah, tapi kalau sabar, nah, justru itu kefakirannya itu adalah keunggulan baginya ketimbang orang-orang yang sufi. Wa qila li ba'dil ulama ma maluka bakal atajammulu bil zahir wal qasdu bil batin wal yasu mimma bi aidin nas. Nah ditanya orang sebagian ahli hikmah. Nah ujar ulang, apa harta engkau itu apa? Bisa rumah apa, bisa apa? Pertanyaan orang adalah harta simpanan apa? Nah, menjadikan hartaku itu atajammulu fil zahir, aku berhias untuk menyembunyikan kefakiranku pada zahirnya. Nah, jadi penampilannya model kayak kisah orang sugih aja, ya kan? Padahal dompetnya ini bilang paring pada kelaras pisang lagi. Tapi anunya nih penampilan pokoknya dikira orang ini sugih aja. Nah inya penampilan itu bukan bagak lah, tapi penampilan semacam itu karena apa? Inya kadada sedikit-sedikit berharap di bari orang. Nah jadi kisah sugih aja. Ada kita nih nang sesetengah sugih penampilan miskin banget. Kenapa? Mudahan ada yang kasihan kon aku ya. Nah ini kada lah. Itu maksudnya apa tadi? Tajammul bil zahir wal qasdu bil batin. Nah kemudian aku ini hidup sederhana aja di dalam batin. Artinya sederhana itu seadanya aja di dalam batin. Wal yasu bima bi aidin nas. Dan yang ketiga hartaku itu adalah aku tiada pernah berharap dengan apa yang ada di tangan manusia. Artinya pada pernah berharap telah diberi orang harta.
Nah itu kekayaan, harta kekayaanmu. Maka ada sedikit-sedikit yang menyebutkan tentang apa ya, misalnya bisian mobil ke bisian rumah atau bisian tampang batu bara ada. Wa yurwa Allah azza wa jalla qala bi fadl kutubi sami faham nazala ya bina adam law kana di dunya kullu alaka lam yakun laka minha ilaqu fa idza ana a'taituka minha alqut wa ja'altu hisabaha ala ghairika fa ana muhsinun ilaika. Diriwayatkan bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman di dalam sebagian kitab-kitab terdahulu yang diturunkan. Nah, bukan di Quran, tapi ini kitab-kitab terdahulu. Cuma ini di sini nggak disebutkan kitab apa. Karena Allah Taala itu menurunkan kitab lebih dari 100. Di mana wajib kita tahu itu angkat aja, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Jadi di sebahagian kitab itu ada wahyu Allah Taala, ujar Allah wahai anak Adam, wahai manusia. Jikalau seandainya dunia itu semua milikmu, ya andai kata seduniaannya ampun ikam seorang, maka tetap tidak ada bagimu dari dunia itu kecuali apa yang engkau makan kebutuhan ikam dia. Kalau mantang-mantang banyak besian baras nih, lalu sekali makan sebalik, kawai juga ya kan. Bahkan kadang-kadang tetapi berbaras ini gajah benar maka banyak bisian barasnya banyak benar haritan pemantang. Jadi sebenarnya nang sugi itu nang mana nang saikongnya tapi berduit di makanya pemantang lah bila saruan serangsang mungkin habis. Nang sugi ini aku kaya aku kira salah aja makan gula darah naik gula kebanyakan makan. Nah jadi ini perlu diperhatikan ya, tasugih mana kira-kira ini. Nah jadi biar banyak sama seduniaan yang ampunikan mujar Allah Ta'ala tetap yang kan yang bisa engkau nikmati itu ya secukupnya engkau makan. Maka apabila ujar Allah Ta'ala aku bari lawan nikam dari dunia itu secukupnya aja. Kemudian aku jadikan hisapnya dunia itu kepada orang lain. Artinya dunia ini secukupnya aja kembali lalu nang lainnya ini bariakan dan orang juga menanggung hisapnya. Bukankah aku telah berbuat baik bagi kamu? Jawab ya jelas. Jangan kita yang bisian kita yang dihisap oleh Allah Ta'ala makan pada aja hisapnya ada ya kan? Nah dan ini diberi secukupnya ya memang itu biar banyak ya kalau itu aja yang dimakan hisapnya bebas. Nah jadi artinya sebenarnya Allah Ta'ala itu berbuat baik lawan orang yang diberi dunia itu pas-pasan. Karena yang kada menanggung hisapnya. Bujuran kita mau memikirkan ya tadi biar banyak bisian duit, bisian dunia, apalagi kan penyakit banyak banget. Nah ini makan barit. Dapatnya yang miskin itu tapi kita cari ada ulama bukan apa memang fakta itu ada orang nih keluarga satu keluarga sebenarnya dilihat itu miskin hidup pas-pasan tapi orangnya lama-lama serumahan ini lama-lama melamak kan berarti makan ganjang. Nah, padahal dari lihat tadunya ini bilang pas-pasan, kalah aja, bila punya rumah bagus, gitu lah, duit banyak, kurus, makan barit.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan dan kekurangan kita zahir dan batin. Berikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan ilmu yang bermanfaat. Kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar-benar dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Bisirrin Nabi wa alin Nabi wa bisirri suratul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.